Khotbah 2. Apakah Injil dipenuhi dengan darah saja, atau oleh air, atau keduanya? Keluaran 12 ayat 43 sampai 49. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru sama pentingnya dan berharga bagi kita, bagi yang percaya kepada Allah. Kita tidak bisa mengabaikan satu kata pun di perjanjian lama. Itu karena semua firman Tuhan adalah firman kehidupan. Dan Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 sampai ayat 35. Bagian kitab suci hari ini mengatakan kepada kita bahwa siapapun yang ingin merayakan Paskah harus disunat terlebih dahulu. Dengan kata lain, tanpa disunat, tidak ada yang bisa ikut dalam upacara Paskah. Kita perlu memikirkan mengapa Allah memberi kita peraturan seperti itu. Kita harus memahami maksud Tuhan di balik peraturan tentang sunat. Sunat adalah upacara memotong kulit katan dan penis. Mengapa Allah menyuruh Abraham dan keturunannya untuk disunat? Itu adalah janji Allah bahwa Dia akan mengambil orang-orang yang disunat, orang-orang yang dosa-dosanya dihapuskan sebagai umatnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh orang Israel untuk disunat. Orang Israel harus disunat untuk menjadi umat Allah. Sunat adalah peraturan Allah. Allah menjadi Allah bagi mereka yang dosa-dosanya dilenyapkan dengan disunat dalam hati oleh iman. Bahkan di dalam perjanjian baru,
Allah adalah Allah bagi mereka yang dosa-dosanya dihapuskan oleh iman. Apakah Paskah itu? Hari raya utama bagi orang Israel adalah Paskah. Pesta panen adalah hari libur yang berikutnya. Tetapi bagi orang Israel, Paskah masih merupakan hari libur yang paling penting. Itu karena Allah membiarkan mereka keluar dari Mesir setelah 430 tahun perbudakan. Ketika Allah membebaskan orang Israel dari Mesir, Dia membungkukkan hati Firaun melalui 10 bencana tulah dan memimpin orang Israel ke tanah Kanaan. Orang Israel terhindar dari tulah terakhir, kematian anak sulung, oleh darah anak domba Paskah. Untuk alasan itu, Allah berkata kepada orang Israel, "Pertahankan Paskah." Bagaimana menjadi pengikut upacara Paskah? Perlu kita pahami bahwa sunat adalah wajib bagi siapa saja yang ingin mengikuti upacara Paskah. Jika seseorang tidak disunat, dia tidak dapat ikut serta dalam pesta Paskah. Bagi orang Israel untuk merayakan Paskah, mereka harus melakukan satu hal sebelum itu, dan itu harus disunat. Untuk merayakan bagian hari ini memberitahu kita untuk disunat untuk perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang-orang yang menetap di tengah-tengah kamu." Keluaran 12 ayat 43 sampai 49. Siapa yang bisa memakan anak domba untuk Paskah? Dengan kata lain, siapa yang bisa merayakan Paskah? Hanya mereka yang disunat di antara orang Israel yang memiliki hak istimewa untuk merayakan Paskah. Seperti yang Anda ketahui, anak domba Paskah yang dikorbankan adalah Yesus yang menanggung dosa dunia. Lalu apa arti sunat
di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Sunat berarti memotong kulit ikatan organ seksual laki-laki. Yesus juga disunat 8 hari setelah dia lahir. Karena Allah berkata bahwa mereka harus disunat terlebih dahulu, dan siapapun yang tidak disunat tidak dapat merayakan Paskah, maka sunat bukanlah masalah pilihan. Mereka harus melakukan apa yang Allah katakan. Jika Anda berpikir Anda percaya kepada Yesus, Anda harus memahami apa arti sunat di dalam perjanjian baru. Apa upacara sunat yang Allah perintahkan Abraham untuk dilakukan? Ketika kita melihat di kitab Kejadian, kita melihat bahwa Allah membuat perjanjian untuk Abraham dan keturunannya untuk disunat. Di dalam Kejadian pasal 15, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberinya tanah Kanaan dan sebanyak mungkin seperti dan keturunan sebanyak mungkin seperti bintang di langit. Dan di pasal 17, Allah memberitahu Abraham bahwa dia dan keturunannya harus disunat sebagai janji kepada Allah jika mereka ingin menjadi umat Allah. Allah berkata sunat di tubuh adalah tanda bahwa mereka telah menjadi umat Allah dan Dia akan menjadi Allah mereka. Di dalam Kejadian 17 ayat 7-8, Allah memerintahkan Abraham dan keturunannya untuk disunat sebagai tanda perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Apakah sunat rohani itu? Abraham mempercayai janji Allah dan Allah mempertanggungjawabkan kebenaran kepadanya. Apa tanda perjanjian yang Allah tetapkan dengan Abraham dan keturunannya? Itu adalah sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kejadian 17 ayat 10. Sunat adalah memotong kulit ikatan dan melambangkan semua dosa kita diserahkan kepada Yesus dengan percaya kepada baptisan air Yesus di sungai Yordan. Secara rohani, itu memotong, mengerat dosa mereka sendiri dengan menerima baptisan air Yesus, dan itu adalah sunat keselamatan dari Injil sederhana. Ini menunjuk kepada sunat untuk pengampunan dosa yang dicapai dengan baptisan air di sungai Yordan. Sunat di dalam perjanjian lama adalah bayangan dari baptisan Yesus di dalam perjanjian baru. Untuk menjadi umat Allah. Sederhananya, sunat di dalam perjanjian lama adalah baptisan Yesus di dalam perjanjian baru. Sama seperti dosa dunia yang ditimpakan kepada Yesus ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di dalam bentuk penumpangan tangan. Keturunan Abraham menerima tanda perjanjian menjadi umat Allah
melalui sunat yang memotong kulit katan mereka. Baptisan Yesus menyingkirkan dosa orang berdosa dan menguduskan orang berdosa. Sama seperti kulit katan dipotong, dosa dibawa kepada Yesus ketika dia dibaptis, dan siapapun yang percaya kepada kenyataan bahwa Yesus menyelesaikan Isa